Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 32. Sekte Xuan Mendalam. Mata Xiaoyan berhenti di kipas logam berwarna ungu. Setelah itu, dia perlahan memutar kepalanya. Ada seorang pria muda berpakaian putih dengan senyuman hangat di belakang kipas. Namun, senyum ini mengandung aura jahat, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Tiga orang tua berdiri dekat di belakang pria muda berpakaian putih ini. Mata Xiaoyan menyapu tubuh mereka bertiga sebelum mereka memadat. Dua pria tua di belakang memiliki aura yang luas dan kuat. Kekuatan mereka seharusnya mencapai 8 bintang Douzong. Di sisi lain, yang lebih tua yang berdiri di depan menyebabkan hati Xiaoyan menjadi terkejut. Douzun. Elder ini tampak sedikit malas, tangannya dimasukkan ke lengan bajunya. Tampak mirip dengan orang tua biasa, namun, dengan persepsi spiritual tajam Xiaoyan, dia bisa merasakan bahwa itu kekuatan orang ini telah mencapai kelas Douzun. Intervensi tiba-tiba dari pria kulit putih berpakaian telah menyebabkan banyak tatapan kaget terlempar dari sekitarnya. Kejutan melintas di mata mereka ketika mereka melihat tiga lelaki tua berdiri di belakang. Dari cara pemuda itu bisa membawa barisan seperti itu, suasana latar belakang grup ini cukup kuat. Teman ini, aku dapat membayar kamu 2 kali lipat harga yang telah kamu berikan, namun menambahkan kamu memberikan pelat tembaga ini kepada aku. Pria muda berpakaian putih itu tersenyum pada Xiaoyan, kipas logam berwarna ungu di tangannya dengan erat menempel di pelat tembaga. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melepaskannya. Mata Xiaoyan menatap pemuda kulit putih berpakaian, sesaat kemudian, dia perlahan-lahan menggeleng dan berkata, "Tidak." Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meringkuk kedua jarinya dan dengan lembut menyalakan kipas berwarna ungu itu dengan cara yang seperti kilat. Kekuatan tersembunyi tiba-tiba meletus dan menggetarkan kipas hingga bergeser ke samping. Setelah itu, tangan Xiaoyan bergerak seperti kilat dan meraih pelat tembaga. Serangan mendadak Xiaoyan menyebabkan mata pria muda berpakaian putih itu berubah menjadi sedikit dingin. Serangan balik pemuda itu tidak sedikit pun lambat. Jarinya menjentikkan kipasnya. Dengan suara engah kipas berwarna ungu itu terbuka. Permukaan kipas dipotong di tangan Xiaoyan seperti pisau. Aura tajam itu memotong ruang itu sendiri sampai terbentuk sedikit garis retak. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah karena pembalasan dendam pemuda kulit putih berpakaian. Xiaoyan menjentikkan jarinya di piring tembaga dan tiba-tiba menyapu kembali. Jarinya berubah menjadi telapak tangan, membawa kekuatan besar dan kuat saat itu dengan keras menabrak pesawat berwarna ungu. Bang! Suara rendah dan dalam bergema di lantai, di bawah telapak tangan ini. Kipas logam berwarna ungu itu tampak menekan kuat ke platform giok, sebelum pria berpakaian putih. Pria muda itu bisa menariknya kembali. Kaki terbang yang penuh dengan kekuatan terayun ke arah wajah pria berpakaian putih seperti kaki antelop yang menggantung. Wajah pria muda berpakaian putih itu sedikit tenggelam saat dia melihat kaki ayun Xiaoyan yang dipenuhi dengan kekuatan, namun, dia hanya bisa melepaskan kipas logam saat ini. Dia mengambil 2 langkah terus-menerus kembali sebelum menghindari kaki Xiaoyan. Berat, sombong sekali. 2 orang tua di belakang pria muda berpakaian putih. Dengan kekuatan bintang 8 Douzong. Wajah tenggelam saat pemuda itu mundur. Mereka melangkah maju dan muncul di depan pria muda itu. Kedua tangan mereka seperti cakar elang saat mereka meraih bahu Xiaoyan. Mereka berdua baru saja akan menyerang ketika dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze perlahan muncul di depan Xiaoyan dalam mode seperti hantu. Dokter peri kecil tertawa terbahak-bahak. Dia menjentikkan jarinya dan 2 tembakan uap keabu-abuan ditembakkan. Hati-hati! Elder yang tampak malas
yang tidak melakukan intervensi. Ekspresi berubah di hadapan dua tumpukan uap keabu-abuan yang tampak biasa ini. Kedua tangannya terkepal dan ruang itu sendiri terdistorsi sampai memadat. Setelah itu, memblokir dua uap keabu-abuan. Meskipun uap keabu-abuan diblokir, masih ada bau samar yang memasuki lubang hidung kedua pria tua itu. Segera, Doki dalam tubuh mereka berfluktuasi dalam mode kacau. Wajah mereka terkejut saat mereka buru-buru mundur, menekan pemberontakan Doki di tubuh mereka saat mereka melakukannya. Mengapa? Apakah kamu bermaksud untuk merebutnya dengan paksa? Dokter peri kecil dengan samar bertanya. Dia melirik pemuda berpakaian putih, dan lelaki tua itu, yang telah mengubah ruang, setelah mengajarkan dua orang tua yang tersisa sebuah pelajaran. Kedua orang tua itu ditarik kembali oleh sesepuh yang tampak malas sebelum mereka menyadari situasi di depan mereka, keringat dingin muncul di dahi mereka, meskipun mereka berdua cukup kuat. Mereka dapat merasakan kekuatan menakutkan dari Little Fairy Doctor dan Tian Huo Zunze, oleh karena itu. Tangisan yang hendak mereka pecahkan dengan paksa ditelan oleh mereka, dua Dozuns. Kali ini, mereka menonton pertandingan sepak bola di pelat logam. Mata pria muda berpakaian putih itu tenggelam ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze, namun dia tiba-tiba tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Aku Chen Xian dari Sekte Suan yang mendalam, bolehkah aku tahu namamu?" Mendalam Suan Sekte, sebuah pikiran melewati pikiran Xiao Yan ketika dia mendengar nama ini. Saat ini, ia memiliki pemahaman tentang faksi di wilayah Central Plains, yang disebut mendalam Suan Sekte ini memiliki reputasi yang kuat, itu tidak kalah dengan lembah sungai es. Selain itu, ia bahkan memiliki jejak melebihi lembah sungai es karena di balik Suan Sekte yang mendalam ini adalah Sekte Langit Mendalam yang terkenal, salah satu dari dua sekte terkenal di benua itu. Faksi-faksi di wilayah Central Plains sangat kompleks, yang disebut One Hall, One Tower, Two Sects, Three Valleys, Four Pavilions tidak bisa mencakup semua faksi di Central Plains, dataran tengah tak terbandingkan luasnya. Ada cukup banyak faksi yang membuat profil rendah. Kekuatan yang dimiliki faksi-faksi ini tidak jauh lebih lemah daripada peringkat faksi-faksi selain Hall of Souls dan Pill Tower, beberapa faksi yang tersembunyi ini. Seperti klan Gu, tidak dapat diremehkan oleh Hall of Souls atau Pill Tower. Ada tiga sekte rendah yang dikendalikan oleh Sekte Langit yang mendalam benua menyebut mereka tiga sekte rendah. Sekte Suan yang mendalam ini adalah salah satunya. Kekuatan Sekte Suan mendalam sebanding dengan bahkan faksi seperti lembah sungai es, lagi pula. Bahkan jika seseorang tidak memberikan wajah Sekte Suan Sekte, mereka harus memberikan wajah mendalam Sky Sekte. Sekte kuno ini telah bertahan dari generasi ke generasi selama ribuan tahun, kekuatan fondasinya sangat menakutkan. Aku hanya orang yang tidak dikenal dari generasi muda, tidak perlu bagi kamu untuk memperhatikan aku yang pertama kali menemukan pelat tembaga ini. Dan aku tidak punya niat menjualnya untuk saat ini, meskipun Xiao Yan tahu bahwa itu Suan mendalam sekte ini bukan sekte biasa. Xiao Yan tidak menjual pelat tembaga ini ke pihak lain karena itu, dia bahkan tidak takut pada Hall of Souls, apalagi sekte Suan mendalam ini. Sebuah samar-samar muncul di wajah gelap Chen Xian ketika Xiao Yan berbicara kata-kata tanpa basa-basi ini, dia segera tertawa dingin. Tatapannya beralih ke pria tua yang ceroboh itu, karena Xiao Yan telah menyalakan pelat tembaga tadi, lempeng tembaga itu ditempatkan di tangan orang tua itu. Selama Anda menyerahkan piring tembaga kepada saya akan membayar harga yang 2 kali lipat. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan dalam menghadapi kata-kata Chen Xian, yang menunjukkan dia kaya dan berkuasa. Orang ini benar-benar seseorang yang ingin 1 juta jika seseorang memberinya 1 inci. Pria tua yang ceroboh itu bermain dengan lempengan tembaga di tangannya. Dia melihat Xiao Yan dan Chen Xian dengan minat tertentu. Sesaat kemudian,
Dia akhirnya tersenyum dan melemparkan piring tembaga ke Xiao Yan di depan mata Chen Xian. Dia berkata, "Semua harus dilakukan dengan tertib. Aku yang dulu bukanlah seseorang yang mau melakukan apapun demi uang, karena saya sudah menerima barangnya. Saya tentu tidak akan berbalik dan menjualnya kepada orang lain." Senyum muncul di wajah Xiao Yan setelah dia menerima pelat tembaga. Dia menangkupkan tangannya kepada pria tua yang ceroboh dan tersenyum sambil berkata, "Terima kasih Tuan Tua." Orang tua yang ceroboh melambaikan tangannya dan berkata, "Ini adalah wilayah dari Piltover. Aku benar-benar tidak percaya ada yang berani bertingkah angkuh di sini. Lupakan tentang Sekte Xuan yang mendalam. Bahkan jika seorang anggota dari Sekte Langit Mendalam datang ke sini hari ini, mereka masih harus menjaga diri mereka tetap dicek." Pemandangan indah melintas di wajah Chen Xian yang seram ketika dia mendengar kata-kata lelaki tua yang ceroboh itu. Matanya dingin ketika dia menatap lelaki tua itu. Setelah itu, dia beralih ke Xiao Yan dan perlahan berkata, "Teman tambahan setara dengan jalur tambahan. Menyinggung seseorang atas sesuatu yang tidak kamu yakini tidak masuk akal." Xiao Yan tersenyum. Dia menaruh pelat tembaga di storage ring-nya di depan Chen Xian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Xian. Dia berkata, "Maafkan aku pikir aku tidak diberkati menjadi teman milik kita. Aku juga membutuhkan benda ini. Namun, jika kamu memiliki kesabaran untuk menunggu, aku mungkin akan memberikannya kepada kamu secara gratis setelah aku mempelajarinya." Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke pria tua yang ceroboh itu setelah berbicara. Akhirnya, dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju tangga. HMPH. Xiao Yan baru saja mengangkat kakinya ketika kedua pria tua itu, yang baru saja mengalami kerugian, menggeser tubuh mereka dan menghalangi jalannya. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah diblokir, sebelum dia bisa membuka mulutnya. Dua aura megah perlahan-lahan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze seperti air banjir. "Jika kamu tidak tersesat dalam 3 waktu nafas, kamu akan mati." Mata ungu keabu-abuan si peri kecil itu berbahaya saat dia menatap dua orang yang menghalangi jalan mereka. Niat membunuh bergejolak dalam suaranya yang jernih dan dingin. Banyak orang di lantai atas tertarik oleh aura yang tiba-tiba meledak, namun mereka tidak terkejut oleh aura dari dua Dozuns. Semua yang bisa datang ke lantai ini telah melihat banyak hal hebat. Itu sering bagi mereka untuk bertemu dengan elit Dozuns, tentu saja. Tidak ada yang membuat mereka merasa terkejut. Ekspresi kedua pria tua itu berubah di hadapan aura menakutkan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Di bawah tekanan ini, mereka secara refleks mundur. Ini karena mereka samar-samar merasakan bahwa itu jika mereka sedikit lebih lambat, mereka mungkin benar-benar berakhir dengan berbaring di sini sebagai dua mayat dingin hari ini. Mata hitam gelap Xiao Yan samar-samar melirik dua pria tua berwajah merah yang dengan cepat ditarik ke belakang. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Chen Xian di sampingnya, yang telah menyempitkan matanya. Ketika mata mereka bertemu, Xiao Yan berkata, "Jangan menyakitiku, jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan wilayah pil ini hidup-hidup, percayalah." Setelah kata-kata itu terdengar, Xiao Yan mengabaikan wajah Chen Xian saat itu berubah menjadi dingin. Dia berbalik dan berjalan ke tangga. Si dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Ye Zong di sampingnya buru-buru mengikutinya. Mata Chen Xian gelap dan padat saat dia memelototi punggungan kelompok Xiao Yan. Hanya ketika kelompok ini musnah dari pandangannya, sudutnya menjadi senyuman yang gelap dan dingin. "Xuan Tua, bantu aku menyelidiki kumpulan orang ini, Ini adalah pertama kalinya tuan muda ini bertemu dengan seseorang yang akan mengancamku. Sangat menarik."